Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefina Bakanggening, kelas C, NIM 20.01.01.0087, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat Besi Pare Tonu Wujo dari Flores Timur. Dahulu kala di Lewo Lalang, Desa Palue, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah 8 orang bersaudara yang terdiri dari 7 orang putra dan 1 orang putri. Ketujuh putra itu yang masih diingat adalah Subang, Noheng, Paji, Kuda, Werong, dan Kasa. Dan satu-satunya putri itu bernama Besi. Setiap hari, seperti halnya warga sekampung, mereka mencukupi kebutuhan hidup dengan berburu binatang hutan dan mencari umbi-umbian. Untuk beberapa waktu kebutuhan pangan warga selalu terpenuhi. Masalah mulai muncul seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ketersediaan binatang hutan dan umbi-umbian tidak mampu menalangi kebutuhan pangan mereka. Kampung Lewo Lalang dilanda bencana kelaparan yang hebat. Untuk mengatasi bencana, ke-8 bersaudara ini memutuskan untuk membuka lahan. Mereka menebang hutan, mengumpulkan potongan-potongan kayu, membakar, dan membersihkan lahan. Dalam waktu singkat, kebun yang luas telah selesai dikerjakan. Setelah lahan disiapkan, masalah baru muncul. Mereka tidak memiliki benih siap tanam. Bahkan hingga musim hujan tiba, mereka tak kunjung mendapatkan benih. Dipimpin oleh Subang, seluruh warga kampung diminta untuk memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Berhari-hari mereka melakukan itu hingga akhirnya Besi mendapatkan penglihatan. Keadaannya diberitahukan ritual-ritual khusus yang harus dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan benih. Ritual khusus yang harus dilakukan membuat Besi tak bisa tidur. Saban hari dia memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan ritual khusus itu kepada saudaranya yang lain dan juga semua warga sekampung. Sementara hujan terus turun, keberaniannya tak kunjung datang. Besi terdesak waktu. Pada akhirnya, kecintaannya kepada saudara dan semua warga kampung membuat Besi harus menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa. Pesan singkatnya, mesti ada pengorbanan seorang wanita agar mereka boleh beroleh benih. Dan wanita itu haruslah Besi. Penolakan datang dari semua saudaranya, mulai dari Subang hingga Paji. Tak ada satupun yang rela jika saudarinya menjadi korban untuk benih yang akan mereka peroleh. Apalagi yang mesti melakukan ritual itu adalah salah satu saudara laki-laki Besi. Keteguhan hati Subang dan saudaranya yang lain akhirnya goyah lantaran tidak ada lagi harapan untuk bertahan hidup. Rusa dan babi hutan tak pernah tampak lagi. Umbi-umbian sudah lama habis. Beberapa warga kampung mati kelaparan. Keputusan harus segera dibuat, ritual harus dilakukan. Hari itu tiba juga, tengah malam, di Kebang, mereka melakukan persiapan dengan memakaikan busana kepada Besi. Ritual memakaikan busana kepada saudara disebut loge bine. Mulai dari kaki hingga kepala. Besi mengenakan sarung, gelang tangan, kalung, cincin, anting, baju kebaya. Ritual loge bine masih terus dilakukan hingga kini dalam ritual adat perkawinan.
Setelah ritual loge bine selesai, mereka mengantar besi ke tengah kebun. Di sana ada sebatang kayu kukung yang telah ditancap di tanah dan sebuah batu atau wato. Kayu kukung sebagai simbol gading dan batu sebagai tempat duduk. Akhirnya besi dikorbankan. Sebelum dibunuh, besi berpesan hal-hal yang harus dilakukan setelah ia dibunuh. Paji saudaranya yang berani membunuhnya, setelah semua saudara tuanya tidak berani melakukan itu. Kemudian jenazah besi diletakkan di atas wato dan dibiarkan bersandar di kayu kukung, sesuai dengan pesan besi. Ritual ini disebut Tobo Wato Tonu Ledan Kukung Bala. Setelah ritual Tobo Wato Tonu Ledan Kukung Bala selesai, dilanjutkan dengan wekan sisa, dawin daruk. Semua potongan tubuh besi dibenamkan dalam tanah sepanjang ukuran kebun yang telah disiapkan. Kemudian kembali ke rumah dan setelah 3 hari boleh kembali ke tempat ini. Setelah 3 hari mereka kembali ke Kebang. Keheranan hadir karena di tempat di mana mereka menguburkan besi tidak ditemukan jasadnya. Mereka panik dan serentak mencari jasad besi sambil memanggil-manggil di setiap sudut kebun. Anehnya, mereka selalu mendengar suara sahutan dari arah sebaliknya, padahal tidak melihatnya yang empunya suara. Jika mereka memanggil ke timur, mereka akan mendengar jawabannya dari barat. Dan jika mereka memanggil ke selatan, mereka akan mendengar jawaban dari utara. Hal ini terjadi terus-menerus hingga mereka menyadari bahwa besi telah benar-benar meninggalkan mereka. Di Kebang, tempat di mana tubuh atau daging besi dikuburkan, tumbuh padi. Benih jagung dan sagu muncul di tempat di mana tulang dibenamkan. Darah telah berubah menjadi weteng, lemak tubuh berubah menjadi benih kacang-kacangan. Buah labu adalah perubahan dari hati dan jantung. Karena bibit labu muncul dari hati dan jantung, nama benih ini dalam bahasa daerah setempat disebut besi, untuk mengenang besi. Setelah seluruh warga kampung mendapat benih, mereka mulai bercocok tanam dan hasilnya berlimpah-limpah. Bahkan Paji harus membakar lumbung padi miliknya saking terlalu banyak hasil yang diperoleh. Tempat di mana Paji membakar lumbung padinya masih ada hingga kini. Di samping itu, ritual menancap kayu kokong dan meletakkan wato-batu di setiap kebun-kebun milik masyarakat masih dilakukan hingga saat ini. Dilakukan untuk mengenang peristiwa berdarah pengorbanan besi untuk saudara dan seluruh warga kampung. Sekian dan terima kasih.